Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom semuanya, senang kita jumpa kembali. Kali ini kita akan bahas tentang nubuat dalam gereja masa kini. Mungkin kita pernah bertanya-tanya, buat apa sih nubuat? Apalagi buat gereja masa kini. Kan sudah ada Alkitab sebagai pegangan firman Tuhan. Lalu seberapa penting nubuat bagi gereja masa kini? Dan dari mana kita bisa mendapatkan nubuat tersebut? Serta bagaimana kita menguji sebuah nubuat? Mari kita bahas. Pada zaman Perjanjian Lama, nubuat disampaikan oleh para nabi yang diangkat Tuhan sendiri. Bentuknya berupa pesan, arahan, maupun peringatan Allah atas umat sehingga mereka bertobat dan hidup dalam kehendak-Nya. Mendengar dan melakukan yang disampaikan para nabi sama artinya dengan melakukan perkataan Allah. Oleh karena itu, pesan ini punya otoritas yang bisa dicatat dalam kitab para nabi sebagai firman Tuhan dalam Alkitab. Dalam Perjanjian Baru, ada juga orang-orang yang punya jabatan nabi seperti Yudas dan Silas dalam Kisah 15 ayat 32, Agabus dalam Kisah 21 ayat 10, dan beberapa lainnya. Tapi bobot pesan yang disampaikan oleh Nabi Perjanjian Baru berbeda dengan Nabi Perjanjian Lama. Pada zaman Perjanjian Baru, Tuhan justru memilih dan mengutus para rasul sebagai media untuk menyampaikan pesan dan perkataannya. Pesan ini mendapat otoritas yang sama seperti nabi-nabi dalam Perjanjian Lama, sehingga apa yang mereka sampaikan punya nilai dan bobot kanon yang bisa dimasukkan sebagai firman Tuhan dalam Alkitab. Pada zaman ini, Allah memberikan jabatan dan karunia untuk bernubuat kepada umat pilihannya, sehingga kita tetap bisa mendengar dan mendapatkan nubuat. 1 Korintus 12 ayat 27-28 menjelaskan bahwa kita adalah tubuh Kristus dan masing-masing anggotanya mendapatkan karunia khusus dari Tuhan, baik sebagai rasul, nabi, pengajar, dan seterusnya. Biasanya orang dengan jabatan nabi dan karunia bernubuat akan punya kemampuan untuk menangkap dan menyampaikan pesan berupa arahan, peringatan,
maupun hal-hal khusus dari Tuhan, dan sifatnya pernyataan spontan. Kata pernyataan dalam 1 Korintus 14 ayat 37 berasal dari kata apokalipto, yang berarti penyingkapan. Berkenaan dengan hal tersebut, ada 5 poin penting yang harus diperhatikan. Pertama, pernyataan datang secara spontan, bukan sesuatu yang dibuat-buat karena ada pemikiran atau persiapan sebelumnya. 2, pernyataan datang secara pribadi kepada seseorang, bukan sesuatu yang timbul karena adanya situasi atau fenomena yang diketahui semua orang. 3, pernyataan datang dari Tuhan melalui Roh Kudus, bukan dari pikiran maupun kehendak pribadi. 4, pernyataan memberikan pengertian terhadap cara Tuhan memandang. Dan 5, pernyataan dapat dikenali sebagai sebuah pesan Tuhan oleh para nabi. Akan tetapi, karunia bernubuat yang dimiliki oleh nabi dalam Perjanjian Baru dan gereja zaman ini berbeda dengan nabi zaman Perjanjian Lama. Karena mereka tidak memiliki otoritas yang setara dengan para rasul. Hal ini terlihat ketika dengan tegas Paulus berkata bahwa para nabi harus tunduk kepada dia sebagai rasul yang memiliki otoritas menyampaikan perkataan Tuhan. Dalam konteks zaman sekarang, kita memiliki Alkitab yang sudah lengkap Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Oleh karena itu, nubuatan dari para nabi zaman ini harus tunduk pada otoritas Alkitab. Itulah sebabnya kita harus menguji setiap nubuat. Paulus secara khusus mengingatkan jemaat di Tesalonika untuk menguji isi nubuatan para nabi, meskipun ia sudah dikenal oleh jemaat. 1 Tesalonika 5 ayat 19-21 berkata, "Janganlah padamkan roh, dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik." Kata menguji memiliki arti menanggapi, memilah, membedakan, atau menilai. Di satu sisi, kita sebagai insan Pentakosta tidak boleh acuh dan cuek terhadap nubuat. Namun di sisi lain, kita juga harus bisa memilah, membedakan, dan menilai segala sesuatu. Standar yang kita gunakan untuk menguji dan menilai adalah firman Tuhan dalam Alkitab. Mengenai konsekuensi dalam bernubuat, nabi dalam Perjanjian Lama memiliki otoritas yang sangat tinggi sebagai penyampai pesan Tuhan, dan segala perkataannya dianggap sebagai perkataan Allah. Jika seseorang tidak mendengar dan mentaati nubuatan seorang nabi, itu artinya sama dengan melawan perkataan Tuhan sendiri. Oleh karena itu, jika seorang nabi pada zaman Perjanjian Lama memberikan nubuatan palsu, maka ia harus langsung dihukum mati, agar tidak ada penyalahgunaan otoritas. Tapi berbeda dengan nabi dalam Perjanjian Baru. Konsekuensi sama sekali tidak nampak dalam petunjuk Paulus kepada jemaat di Korintus. Jemaat hanya diminta untuk menanggapi, menguji setiap nubuat, namun tidak ada konsekuensi fatal jika seorang nabi memberikan nubuat yang palsu atau tidak lolos uji. Perbedaan ini terjadi karena nabi dan nubuatan mereka dalam Perjanjian Baru tidak memiliki otoritas yang sama dengan nabi dan nubuatan dalam Perjanjian Lama. Kesimpulannya, sebagai insan Pentakosta, kita percaya bahwa Tuhan masih terus berbicara dan menuntun gerejanya lewat nubuatan. Pada zaman Perjanjian Baru, nubuat merupakan salah satu karunia roh dan salah satu cara Tuhan untuk menyampaikan pesan berupa arahan, peringatan, dan hal-hal khusus kepada umatnya hingga saat ini. Namun, kita perlu menguji segala nubuat yang ada dengan mengakarkan diri pada firman-Nya. Biarlah kita menjadi pribadi yang peka dan senantiasa taat kepada perintah, arahan, maupun peringatannya, sehingga kita terus hidup berkenan kepadanya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan untuk buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara, di minggu yang baru ini kita mengalami kebaikan
sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal, sebab Dia baik. Kasih setianya untuk selamanya, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Terus katakan Dia baik, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal, kasih setianya kekal selamanya. Haleluya, kami alami kasih-Mu. Sorak-sorai buat Tuhan Yesus yang baik. Kasih-Nya tidak pernah berubah, dulu sekarang dan selama-lamanya. Haleluya. Mari sama-sama tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Karena kebaikannya Dia mencurahkan sukacita di rumah-rumah saat ini. Kami bersukacita di dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Mari bersama katakan, sukacitaku penuh dalam Yesus Tuhanku. Anggur baru Tuhan sediakan, rahmat-Nya Dia limpahkan, selalu baru setiap hari. Oh, dalam Yesus ku kan bersuka. Sukacitaku penuh dalam Yesus Tuhanku. Anggur baru Tuhan curahkan, kekuatan Dia limpahkan, selalu baru setiap hari. Oh, dalam Yesus ku kan Mari puji Dia bersama-sama, katakan, puji Dia, tinggikan namanya. Puji Dia, muliakan namanya. Ku akan selalu bersyukur, sebab Dia pokok pujianku. Ya Yesus, sukacitaku. Haleluya, Engkau sukacita kami ya Tuhan. Tepuk tangan bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Kita mau terus memuji Tuhan, karena Dia baik buat setiap kita. Mari katakan, puji Dia, tinggikan namanya. Puji Dia, muliakan namanya. Puji
Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau sumber sukacita kami. Bukan karena apa yang ditawarkan dunia. Tapi kami bersyukur Engkau mengajari kami Tuhan. Engkau menuntun setiap kami hari demi hari. Oh, mari Bapak Ibu Saudara angkat suara kita sama-sama sembah Tuhan. Kami memuji-Mu, Tuhan sumber sukacita kami. Ya Yesus, kami sembah Engkau, Tuhan sumber kekuatan kami. Tuhan sumber segala-galanya. Haleluya. Shanariaralanamo. Sembah Dia. Shanaralanamo. Riaralanane. Shanaralanamo. Riaralabaya. Shanaralanamo. Kiriaralabayaralabaya. Shanaralanamo. Engkau baik, ya Tuhan, Engkau sangat baik. Setiap hari Kau ajar kami, setiap waktu Kau tuntun setiap kami. Shanaralanamo, riaralanamo. Shandaralabayaralabayaranamo. Kiriaralanamo, riaralabaralabaralabaralabaralabayashe. Oh, riaralabayaralabaralabayaralabaya. Shandaralanamo. Shandaralabaralabaralabaralabaya. Shandaralanamo. Kiriaralabaya. Shaneriaranamo. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Shanaralanamo. Kiriaralanamo. Uriaralanamo. Shanaralanamo. Kiaralabaya. Shandaralanamo. Setiap hari Engkau ajar setiap kami. Setiap waktu Engkau menuntun kami ya Tuhan, untuk masuk dalam rencana-Mu. Untuk itu kami mau berikan hati kami untuk diajar oleh Engkau ya Bapa. Shandaralabaralabayaralabaralabaralabaya. Shandaralanamo. Kiriaralabaya. Koralabayaralabayaralabaya. Shandaralanamo. Shandaralabaralabaya. Ajar aku Tuhan, jalan dalam terang-Mu. Berikan ku hati yang teguh mengasihi-Mu. Ajar aku Tuhan, jalan dalam terang-Mu. Berikan ku hati yang teguh mengasihi-Mu. Buka kedua tangan kita Bapak Ibu Saudara, katakan, ku puji selama-lamanya. Segenap hatiku, segenap
ajar aku. Yesus Tuhan, buka kedua tangan kita, katakan, ajar aku. Yesus Tuhan, jadilah sesuai kehendak-Mu. Ku puji Kau selama-lamanya. Segenap hatiku, segenap kuatku, segenap hidupku, ku serahkan kepadamu. Jadilah sesuai kehendak-Mu. Angkat kedua tangan kita, Bapak Ibu Saudara. Ku puji Kau
Haleluya Bapak Ibu Saudara. Dia sedang hadir dimanapun kita berada saat ini. Dia siap mengajarkan kita lewat Roh Kudus-Nya yang dicurahkan. Oh, katakan bersama-sama, ya Roh Kudus Engkau hadir. Ya Roh Kudus, Kau hadir. Roh Kudus, lawatlah hadirat-Mu, penuhiku waktuku datang untuk menyembah-Mu. Ya Roh Kudus, Kau hadir. Roh Kudus, lawatlah hadirat-Mu, penuhiku waktuku datang untuk ya Roh Kudus, ya Roh Kudus, Engkau hadir di rumah kami saat ini. Roh Kudus, lawat setiap kami. Hadirat-Mu, penuhiku waktuku datang untuk menyembah-Mu. Ku sembah Kau, Yesus, ku sembah Kau. Segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembah-Mu. Sekali lagi katakan, kami sembah Engkau. Ku sembah Kau, Yesus, ku sembah Kau. Segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembah-Mu. Segenap hatiku, segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembah-Mu. Ini segenap hati kami, segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembah-Mu, Yesus. Haleluya. Segenap hati kami menyembah Engkau, Tuhan. Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa.
Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mari saudara kita bersatu di dalam doa. Bersyukur Bapa buat hari ini karena kasih dan kebesaran Tuhan, kami boleh beribadah lagi Tuhan. Berkat Tuhan atas umat-Mu Tuhan berlimpah-limpah Tuhan. Kami berdoa untuk setiap umat-Mu dimanapun mereka berada Tuhan. Kau berikan kemenangan, Kau berikan berkat, Kau beri pemulihan, berikan kekuatan bagi setiap umat-Mu Tuhan Yesus. Kami juga membawa gereja ini ke dalam tangan Tuhan. Pakai terus gereja kami, memberkati pemimpin rohani kami, untuk gembala kami, Pak Niko, dan semua wakilnya Tuhan. Kami berikan kesehatan, visi misi Tuhan, berkat Tuhan ada untuk hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Kami juga membawa bangsa negara kami ke dalam tangan Tuhan. Kami memberkati setiap pemerintahan yang ada, untuk Pak Presiden, Pak Jokowi, dan Pak Wakil Presiden, Pak Ma'ruf Amin, beserta semua jajaran pemerintahan. Tangan Tuhan ada untuk negara kami. Indonesia dimenangkan, diberkati, aman, bersih dari COVID-19 di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, berbicara buat setiap kami lewat firman Tuhan. Kau yang urapi setiap kami, bentuk hati kami, buka mata kami Tuhan, supaya kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman, dan nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan saat ini dengan tema kedaulatan Tuhan dinyatakan bagi umatnya. Apa yang dimaksudkan dengan kedaulatan Tuhan? Kedaulatan Tuhan itu adalah Tuhan melakukan apa yang dikehendakinya, hanya karena semuanya adalah miliknya. Tuhan adalah yang menyebabkan dan memperkenankan terjadinya segala sesuatu, baik di sorga maupun yang ada di bumi. Firman Tuhan pagi hari ini dari Yesaya 45 ayat 1 hingga ayat yang ke-6. Beginilah firman Tuhan, inilah firmanku kepada orang yang kuurapi, kepada Kores yang tangan kanannya kupegang, supaya aku menundukkan bangsa-bangsa di depannya dan melucuti raja-raja, supaya aku membuka pintu-pintu di depannya, dan supaya pintu-pintu gerbang tidak tinggal tertutup. Aku sendiri hendak berjalan di depanmu, dan hendak meratakan gunung-gunung, hendak memecahkan pintu-pintu tembaga, dan hendak mematahkan palang-palang besi. Aku akan memberikan kepadamu harta benda yang terpendam dan harta kekayaan yang tersembunyi, supaya engkau tahu bahwa akulah Tuhan Allah Israel yang memanggil engkau dengan namamu. Oleh karena hambaku Yakub dan Israel pilihanku, maka aku memanggil engkau dengan namamu, menggelari engkau sekalipun engkau tidak mengenal aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain kecuali aku, tidak ada Allah. Aku telah mempersenjatai engkau sekalipun engkau tidak mengenal aku, supaya orang tahu dari terbitnya matahari sampai kepada terbenamnya bahwa tidak ada yang lain di luar aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Haleluya, puji Tuhan. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Kores dia adalah Raja Persia, atau kita kenal Iran, saudara. Dia adalah penyembah berhala, bukan orang Yahudi, bukan orang Israel, saudara. Tetapi di dalam firman Tuhan yang kita telah baca tadi, bahwa Tuhan telah mengurapi Kores sebagai Raja Persia
Tuhan yang telah mengurapi Kores. Ataupun dengan kata lain, Tuhan menggerakkan hati. Dan Tuhan juga menugaskan Kores untuk membangun bait Tuhan, bait Allah di Yerusalem. Dan membebaskan bangsa Israel yang tertawan di Babel kembali ke Yerusalem. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita tahu bahwa hari-hari ini firman Tuhan, kehendak Tuhan, segala janji-janji Tuhan yang Tuhan sudah janjikan bagi kita semuanya, maka kita percaya Tuhan pasti akan menggenapkan semuanya itu. Karena kedaulatan Tuhan itu nyata bagi dunia, bagi manusia, dan bagi umatnya, yaitu saudara dan saya. Ada 3 rahasia kedaulatan Tuhan itu nyata bagi dunia, manusia, dan juga bagi umatnya. Yang pertama, Tuhan pakai siapapun atau apapun bagi masa depan umatnya. Artinya segala rencana dan kehendak Tuhan bagi kita semuanya pada saat ini adalah untuk Injil Kerajaan diberitakan di seluruh muka bumi, untuk menyelesaikan amanat agung, penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Kita percaya ini semuanya pasti digenapkan oleh Tuhan. Oleh karena itu mari hari-hari ini saudara, kita terus berdoa untuk siapapun juga, termasuk juga untuk RT sampai dengan presiden. Kita doakan semuanya. Kita doakan siapapun juga. Kita percaya hari-hari ini saudara, Tuhan akan pakai siapapun juga, apapun juga, supaya segala apa yang Tuhan firmankan, yang Tuhan rancangkan, itu pasti digenapinya. Di dalam Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudara, kita percaya bahwa rencana Tuhan bagi setiap kehidupan kita bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera. Dan Dia akan memberikan bagi kita semuanya masa depan penuh harapan. Oleh karena itu hari-hari ini saudara, kita percaya Tuhan pasti akan menyertai, memelihara, memulihkan, dan memberkati kita sebagai anak-anaknya. Jangan khawatir akan masa depan saudara. Jangan takut menghadapi situasi, kondisi apapun yang sedang kita hadapi hari-hari ini. Percayalah saudara, bahwa Tuhan, Dia berdaulat atas dunia, manusia, dan seisinya ini. Dan kita percaya, firman Tuhan, janji-janji Tuhan, itu pasti digenapkan. Dan pasti saudara dan saya, kita punya masa depan yang cerah di dalam Tuhan. Yang kedua, semuanya itu bagi orang pilihan yang berkenan di hadapan Tuhan. Kita percaya bahwa saudara dan kita semuanya adalah sebagai orang-orang yang dipilih Tuhan untuk dijadikan sebagai anak-anaknya yang sangat dikasihinya. Oleh karena itu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saat ini kita sebagai orang-orang yang dipilih oleh Tuhan, yang dijadikan sebagai anak-anaknya, kita percaya bahwa hari-hari ini Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Kita terus ada di dalam Dia saudara. Dan kita percaya sebagai orang pilihan Tuhan, sebagaimana dikatakan di dalam ayat yang keempat, oleh karena hambaku Yakub dan Israel pilihanku, maka aku memanggil engkau dengan namamu, menggelari engkau sekalipun engkau tidak mengenal aku. Saudara, saya percaya rencana Tuhan, kehendak Tuhan itu pasti digenapkan di dalam kehidupan kita semuanya. Dan kita percaya saudara, bahwa hari-hari ini kita sedang membangun rumah Tuhan. Artinya supaya setiap anak-anak Tuhan
di dalam hidupnya, dia benar-benar membangun satu kehidupan semakin intim, semakin dekat dengan Tuhan. Dan kita percaya hari-hari ini rencana Tuhan agar Injil Kerajaan diberitakan di seluruh muka bumi ini, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Dan sudah itu tibalah kesudahnya. Dan kita pun juga dipercayakan Tuhan untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Dan setelah itu juga kita hari-hari ini dipercayakan Tuhan, yaitu di dalam penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir. Dan Tuhan Yesus akan datang kembali. Oleh karena itu mari saudara, hari-hari ini kita sebagai orang yang dipilih Tuhan, yang telah dijadikan sebagai anak-anaknya, biarlah hidup kita terus berkenan dan menyenangkan Tuhan. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukan dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Wow, luar biasa saudara. Kita sebagai orang-orang yang dipilih oleh Tuhan, dijadikan sebagai anak-anaknya. Dan di dalam Ulangan 14 ayat 2 dikatakan apa saudara? Kita sebagai umat yang kudus bagi Tuhan, kita dipilih untuk menjadi umat kesayangannya di antara segala bangsa yang ada di muka bumi. Wow, kehidupan saudara dan saya ini sungguh-sungguh luar biasa. Saat kita dipilih, kita dipanggil oleh Tuhan, kita datang kepada Dia. Dan kita membuka hati, kita menerima Yesus di dalam kehidupan kita saudara. Hidup kita semua diangkat, diubahkan oleh Dia. Dan saya tahu hari-hari ini saudara, bagaimana kita menjadi anak-anak Tuhan, menjadi umat pilihan Tuhan yang akan menyenangkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Maka kita harus menjadi serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu mari siapkan kehidupan saudara. Kita mau dibentuk oleh Tuhan, kita mau diubahkan oleh Tuhan. Memang saat kita sedang dibentuk, kita sedang diproses. Mungkin secara daging kita nggak nyaman, nggak enak saudara. Tapi saya percaya secara rohani kita akan diubahkan. Terus dari hari ke hari menjadi serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu mari saudara, hari-hari ini kita mau hidup benar di hadapan Tuhan. Hidup kudus di hadapan Tuhan, melakukan segala kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan berbahagialah saudara dan saya. Karena apa? Sebagai orang pilihan Tuhan, kita dibenarkan dan juga kita dimuliakan. Artinya kita boleh ada di dalam hadirat Tuhan, mengalami kemuliaan Tuhan di dalam hidup kita, saudara. Wow, ini suatu hal yang besar, satu rahasia yang luar biasa, di mana kita dimuliakan oleh Tuhan sendiri, sehingga hidup kita semakin berkenan di hadapan Tuhan. Yang ketiga, kebesaran dan kedahsyatan Tuhan dinyatakan di seluruh bumi ini. Saudara, kita percaya hari-hari ini dengan segala apapun yang Tuhan izinkan terjadi di muka bumi ini. Inilah waktunya saudara, semakin banyak orang datang kepada Tuhan. Dalam Yesaya 45 ayat 6 dikatakan supaya orang tahu dari terbitnya matahari sampai terbenamnya bahwa tidak ada yang lain di luar Aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Saya tahu di tengah-tengah gelombang pandemi yang sedang terjadi hari-hari ini, krisis demi krisis yang sedang terjadi hari-hari ini saudara. Saya tahu inilah waktunya ada banyak orang yang akhirnya menyadari bahwa di muka bumi ini tidak ada lain, hanya Tuhan. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, Dia adalah pencipta langit dan bumi ini. Dia menetapkan segala sesuatu di dalam dunia ini, Dia yang mengatur kehidupan manusia. Dan terutama bagi kita sebagai anak-anaknya, Dia mengatur setiap langkah-langkah hidup kita semuanya. Dan saya tahu inilah waktunya kita terus memuji, menyembah, mengagungkan, memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kita semuanya.
Dan memang hari-hari ini dunia sedang ada di dalam satu kegelapan, saudara. Tapi saya percaya kedaulatan Tuhan akan semakin dinyatakan di muka bumi ini. Dan saya percaya hari-hari ini, saudara, penuaian jiwa terbesar dan terakhir itu benar-benar terjadi. Dan kita akan menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Di dalam Yesaya 60 ayat yang pertama dikatakan, ini yang Tuhan mau kita lakukan hari-hari ini. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Artinya setiap kita harus bangkit. Bangkit itu artinya apa? Melepaskan dari segala perkara-perkara duniawi ini. Dan kita sungguh-sungguh menyerahkan hidup kita sepenuhnya bagi Tuhan. Maka terang Kristus akan menerangi kehidupan kita. Dan terang Kristus akan dinyatakan bagi dunia ini. Sehingga kemuliaan Tuhan terbit atas kita semuanya. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, inilah waktunya setiap kita sebagai umatnya yang sangat dikasihinya, percaya bahwa kedaulatan Tuhan atas dunia ini, atas manusia itu sedang dinyatakan. Percaya bahwa penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir itu sedang terjadi. Dan kita tahu tugas kita adalah untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Sampai dia datang kembali ke dalam dunia ini. Dan kita percaya hari-hari ini, saudara, Roh Kudus sedang dicurahkan dengan dahsyat dan luar biasa. Di dalam masa Pentakosta yang ketiga ini, saudara. Sehingga akan membuat banyak orang akan terbuka dan melihat, iya, memang manusia memerlukan Tuhan, keselamatan dan kehidupan kekal. Dan kita percaya bahwa semuanya itu hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu mari hari-hari ini, saudara, kita percaya bahwa kita sebagai umatnya, Tuhan punya rencana yang indah dan besar. Dan kita percaya hari-hari ini, saudara, kedaulatan Tuhan itu sedang dinyatakan di tengah-tengah kita semuanya. Dan kita pasti akan mengalami pemulihan demi pemulihan. Kita akan alami terobosan-terobosan. Kita akan alami banyak kesembuhan, mujizat demi mujizat terjadi. Berkat-berkat Tuhan curahkan bagi saudara dan bagi kita semuanya. Dan kemenangan yang terbesar Tuhan berikan bagi kita. Oleh karena itu mari hari-hari ini, saudara, kita mau datang kepada Tuhan dengan percaya kepada Dia bahwa rencana Tuhan itu sedang digenapkan hari-hari ini. Kita percaya, saudara, penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir itu sedang terjadi hari-hari ini. Kita percaya saat ini, saudara, Tuhan berikan kuasa bagi kita untuk kita boleh menyelesaikan amanat agung itu, yaitu di dalam masa Pentakosta yang ketiga hari-hari ini. Mari kita membuka hati kita dan kita katakan, Tuhan, Engkaulah Tuhan bagi kami. Engkaulah Raja bagi kami, Tuhan. Kami percaya rencana-Mu indah dan besar bagi setiap kehidupan kami semuanya. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan berkati kita semuanya. Mari kita akan naikkan satu pujian. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Engkau berdaulat, Tuhan, atas kehidupan kami, dunia dan segala isinya. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Berdaulat atas hidupku, ku berserah
shandalamayu. Inalama shandalamaye aralamayu. Inara narama shandalamayu. Inalamaye aralamayu. Haleluya. Engkau hadir di dalam kehidupan kami, Tuhan. Engkau berdaulat di dalam kehidupan kami. Engkaulah segala-galanya dalam hidup kami, Tuhan. Engkau adalah pencipta langit dan bumi ini, Tuhan. Rencanamu indah bagi kehidupan kami, keluarga kami, pelayanan kami, usaha pekerjaan apapun juga, Tuhan. Dan kami percaya Engkau yang menetapkan setiap langkah-langkah hidup kami, Tuhan. Engkaulah Allah kami yang besar. Engkau adalah Allah kami yang dahsyat, Tuhan. Dan kami percaya Engkau sanggup melakukan segala perkara yang besar dan ajaib. Saat ini kami mau datang kepadamu, Tuhan. Kami mau menyerahkan kehidupan kami hanya bagimu, Tuhan. Dan kami percaya, Tuhan, rencanamu indah bagi kami. Dan kami percaya inilah waktunya, Tuhan. Injil kerajaan akan diberitakan di seluruh muka bumi ini. Dan kami tahu inilah waktunya kami sebagai umat-Mu, sebagai hamba-hamba-Mu, kami akan menyelesaikan amanat agung-Mu, Tuhan. Dan kami tahu inilah saatnya Roh Kudus sedang dicurahkan secara dahsyat dan luar biasa di dalam masa Pentakosta yang ketiga ini, Tuhan. Dan kami akan melihat kemuliaan yang besar semakin dinyatakan. Kami berdoa untuk setiap anak-anak-Mu di rumah-rumah, dimanapun kami berada, Tuhan. Kami percaya Engkau yang sanggup untuk memulihkan anak-anak-Mu dari segala pergumulan-pergumulan di dalam hidup anak-anak-Mu, Tuhan. Engkau sanggup untuk menyembuhkan yang sakit saat ini juga. Di dalam nama Yesus yang sakit disembuhkan. Dan kami percaya saat ini juga, Tuhan, yang terikat Engkau bebaskan, Engkau lepaskan. Yang putus asa Engkau berikan pengharapan yang baru bagi kami semuanya. Dan kami percaya mujizat demi mujizat terjadi dalam hidup kami, Tuhan. Kemenangan-Mu yang terbesar itu terjadi dalam hidup kami. Berkati setiap anak-anak-Mu, Tuhan, yang hadir di dalam ibadah hari ini, Tuhan. Berkati anak-anak-Mu secara pribadi, keluarga, pelayanan, usaha, pekerjaan apapun. Semuanya diberkati, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan aku. Karena itu mari arahkan hati kita kepada kebaikan Tuhan. Untuk mengingat kebaikan Tuhan. Supaya kita lebih mengasihi Tuhan Yesus. Supaya kita lebih mengasihi satu dengan yang lain. Mari tundukkan kepala. Bapa, siapakah kami sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami semua. Engkau harus turun dari sorga mulia, menjelma menjadi manusia. Mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh kalau kami pikirkan betapa baiknya Engkau, ya Aba. Engkau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau berkati, Engkau tuntun, Engkau mendidik kami. Engkau menyembuhkan, Engkau juga menegur kalau kami salah. Tuhan, terima kasih. Itu Engkau, ya Aba. Itu Engkau. Tuhan akan memberkati kita semua melalui perjamuan kudus. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu masing-masing introspeksi. Lihat keadaan dirimu sekarang. Kalau ada hal-hal yang selama ini belum diselesaikan dengan Tuhan, dan Tuhan ingatkan itu, langsung mari kita minta ampun. Ampuni saya Tuhan.
Ampuni, ampuni saya Tuhan, ampuni, ampuni. Minta ampun, minta ampun. Kau melihat ya Abah, kau melihat mereka anak-anakmu yang sedang berdoa untuk minta ampun padamu. Kau mengampuni ya Tuhan. Layakkan kami untuk masuk dalam perjamuan kudus. Terima kasih ya Abah, terima kasih. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari, angkat roti di tangan kanan saudara tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Mari angkat cawan di tangan kanan saudara tinggi-tinggi. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Dan yang dikasih Tuhan, bukan cawan pengucapan syukur. Yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Ucapkan syukur. Dengan suara, jangan diam. Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Oh terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih. Terima kasih. Kami berdoa buat anak-anak-Mu. Ya Tuhan, kalau ada yang sakit, Engkau yang menyembuhkan mereka. Tuhan, mereka mempunyai bermacam-macam masalah. Engkau yang tolong mereka. Sembuh dalam nama Yesus. Terima mujizat Tuhan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih. Terima kasih ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Mari angkat tangan saudara, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati saudara. Joy to the world, the Lord has come. Let earth receive her
and heaven and nature sing, and heaven and nature sing. Come on, raise those candles high today. Hey. Joy to the world, the Savior reigns. Let men their songs employ, while fields and floods, rocks, hills, and